Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita nikmati satu kemurahan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersama-sama boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Dan kita tahu kita boleh merasakan kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat, tidak pernah terbatas oleh waktu. Kita senantiasa boleh merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita menaikkan syukur kita buat Tuhan yang besar, buat Allah yang besar. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapakku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Buat hari yang Kau beri, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan kami berterima kasih untuk hari ini yang Engkau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya.
Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan membuka ibadah kita dengan doa berkat. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberkati setiap keluarga yang pagi ini ikuti ibadah bersama. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat atas ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang akan melawat kita semua. Dan kehadiran Tuhan pagi hari ini akan seperti gelombang membawa kesembuhan bagi kita semua. Pujian ini mengatakan yang lemah dikuatkan, yang lumpuhkan berjalan, yang buta kan melihat. Mungkin redaksi kalimat ini kita bisa rubah, yang sakit disembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Mujizat Tuhan nyata. Engkau yang beribadah pagi hari ini, engkau yang mengalami kelemahan tubuh, percayalah Tuhan hadir menjangkau Bapak Ibu Saudara, memberikan kesembuhan yang luar biasa. Lihatlah Dia datang bagai gelombang kesembuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum memberikan persembahan kita berdoa, nanti Saudara Mia akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapak sepanjang hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, supaya apa yang kami beri Bapak supaya bermanfaat untuk gereja-Mu Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Lihatlah Dia datang bagaikan gelombang membawa kesembuhan.
Tuhan dikumpulkan melalui pemimpin ibadah di rumah. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu mencintai kita apa adanya. Itu sebabnya kita mau menyatakan kasih kita, mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, segala pujian dan pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menebus kami sehingga kami layak disebut anak-Mu. Tuhan Yesus, puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hati-Mu. Dan biarlah sepanjang Tuhan mempercayakan hidup kepada kami mau menjadi penyembah-Mu yang benar. Kami mau memuji-muji Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Sekalipun mungkin keadaan membuat kami tidak mungkin untuk memuji Engkau, tapi kami tahu Engkau yang sangat baik itu senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, untuk segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang baik. Roh Kudus, mampukanlah supaya kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan boleh memahaminya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan itu akan menjadi suluh dalam hidup kami. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah di sepanjang hidup yang Tuhan izinkan kami lalui. Sehingga Tuhan sampai pada kesudahannya nanti kami boleh terus mengiring Tuhan dengan diberikan kekuatan dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menaruh isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan lewat hamba-Mu pagi hari ini. Urapi dengan urapan yang khusus Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami bersilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tetap kuat dalam kondisi yang berat. Pada bagian ketiga ini, saya mengambil pokok pembicaraan tentang tetap sabar di masa sukar. Ya. Tetap sabar di masa sukar. Kita sama-sama akan membaca dari Roma 12 ayat 12. Surat Roma 12 ayat 12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, saudaraku. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Lalu, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sabar dalam kesesakan. Kesesakan ini berbicara tentang kesulitan hidup, kesusahan hidup, kesukaran hidup. Sabar dalam kesulitan, sabar dalam menghadapi sakit penyakit, sabar di masa sukar. Dalam setiap poin, judul atau poin-poin yang saya sampaikan dalam bulan ini selalu menggunakan kata tetap. Mengapa saudaraku? Sebab kita telah melewati 1,5 tahun pandemi. Oleh pertolongan Tuhan kita sampai pada hari ini. Kita sudah punya berbagai pengalaman, kita sudah melewati berbagai pergumulan, dan pasti ada di dalam diri kita beberapa hal yang memang bisa membuat kita bertahan oleh kemurahan Tuhan. Ada beberapa hal yang ada di dalam diri kita yang membuat kita sampai hari ini bisa tetap survive.
Salah satunya saudaraku, bukankah kita sudah cukup sabar selama ini? Kalau saya katakan mari kita sabar di masa sukar, mungkin ada saudara yang tersinggung. Emangnya saya selama ini kurang sabar? Karena saudara sudah cukup sabar, saya mengajak saudara melalui firman Tuhan ini, marilah kita tetap sabar di masa sukar. Memang berat, tapi Tuhan memberi kita kuat. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak semua generasi mengalami kehidupan seperti yang kita alami saat ini, yaitu mengalami hidup di tengah terjadinya pandemi. Yang mengalami pandemi seperti ini mungkin adalah generasi kita yang hidup sekarang ini. Lalu ada juga orang tua kita yang juga masih hidup sekarang ini. Lalu mungkin juga anak-anak kita. Tetapi beberapa di antara kita mempunyai orang tua yang sudah tidak ada dan mereka tidak mengalami pandemi ini. Ya. Mereka enggak mengalami bagaimana beratnya, sulitnya hidup di masa pandemi ini. Mereka sudah pulang lebih dulu. Mereka sudah meninggal. Mereka tidak mengalami kemana-mana harus pakai masker, sebentar-sebentar cuci tangan, kita harus di rumah saja. Nah, mereka tidak mengalami. Nah, bisa jadi kemudian adalah anak kita yang belum menikah dan belum punya anak di masa-masa ini. Mungkin nanti kalau saudara punya anak saudara tidak mengalami pandemi. Saudaraku, entah kapan ada pandemi lagi. Kita telah tidak mengalami, dunia kita ini tidak mengalami pandemi selama 100 tahun. Setelah 100 tahun baru ada lagi. Jadi saudaraku, kalau dibilang kita generasi yang istimewa ya, karena tidak semua generasi mengalaminya. Tetapi istimewanya ya kok pandemi begitu ya, kok pandemi ya. Pandemi adalah bencana dunia yang tidak pernah diduga. Tidak ada persiapan untuk menghadapinya, tidak ada antisipasi untuk menghadapinya. Semua terkejut. Terjadi begitu banyak perubahan, terjadi begitu banyak kepanikan dan ketakutan di mana-mana. Apalagi saudara-saudara, dengan durasi pandemi yang panjang dan sampai hari ini kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Pandemi dengan durasi yang panjang ini menimbulkan berbagai masalah dan akumulasi persoalan hidup yang tidak mudah. Diperlukan kekuatan ekstra dan daya tahan yang cukup untuk bisa survive. Iya, saudaraku, saya katakan lagi, kita perlu kekuatan ekstra dan daya tahan yang cukup untuk bisa survive di masa pandemi ini. Kesabaran menjadi salah satu unsur penting agar kita bisa kuat, bertahan, survive di tengah beratnya menjalani hidup sekarang ini. Tetap sabar di masa sukar. Ya. Tetap sabar di masa sukar adalah bagian ketiga dari khotbah ini, tentang tetap kuat dalam kondisi yang berat. Sabar membuat kita tetap kuat. Sabar membuat kita bisa tetap bertahan. Saudaraku, sabar. Kata-kata yang paling sering diucapkan, tetapi tidak mudah melakukannya. Ada beberapa hal pagi ini saudara yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kuat dalam kondisi berat dituntut kesabaran. Bagaimana bisa sabar? Yaitu kita harus tetap yakin bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Kita harus tetap yakin semua yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, dalam pekerjaan saya,
Semua ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam tangan Tuhan. Ini saudaraku yang membuat kita bisa sabar. Tetap sabar di masa sukar. Karena kita tahu Tuhan mengendalikan semuanya. Mengendalikan hidup kita. Tuhan yang menciptakan dunia ini dan menjadikan semua isinya. Dia mengatur semuanya. Bumi yang berputar begitu cepat, planet, bintang yang begitu banyak jumlahnya, hewan, tumbuhan, dan manusia, semua diatur oleh Tuhan dengan begitu cermat. Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur semuanya. Tuhan begitu teliti, terlebih lagi saudaraku, saya dan saudara, kita semua yang adalah anak-anak tebusannya. Dengan semua persoalan yang kita hadapi, dengan semua masalah yang kita hadapi, karena kita anak-anak tebusannya, yakinlah bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Semua ada dalam kendali Tuhan. Ada lagu yang sering juga kita nyanyikan. Bila Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Kalau Dia mengatur semua isi dunia, saya yakin Dia juga mengatur hidup saya. Dia mengendalikan hidup kita semua tanpa pernah salah. Amin. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Saudaraku, kita semua lebih berharga dari apapun juga. Kita lebih berharga dari yang ditulis di sini, dari burung pipit yang begitu murah harganya. Bahkan yang begitu murah pun nggak ada yang jatuh ke bumi tanpa dikehendaki Tuhan. Jadi Tuhan mengatur begitu detail, Tuhan mengatur begitu teliti, bahkan dikatakan setiap helai rambut kita telah dihitung oleh Tuhan. Ini saudaraku, tiap helai rambut di kepala kita pun telah dihitung oleh Tuhan. Saudaraku, siapa yang pernah menghitung rambut? Belum pernah ada lomba menghitung rambut, atau orang yang menyatakan jumlah rambut si A atau jumlah rambut saya sekian ratus ribu atau sekian juta. Tetapi Alkitab mengatakan tiap helai rambut di kepala kita pun telah dihitung oleh Tuhan. Tuhan mengendalikan, artinya Tuhan mengontrol hidup kita secara keseluruhan, detail, sampai bagian yang terkecil. Yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah peduli dengan bagian yang terkecil, rambut. Ya, paling kita pedulinya kalau dia sudah panjang kita potong, atau kita hias-hias, dikeriting, diluruskan, diwarna-warni. Tapi nggak ada dari antara kita umat manusia yang menghitung rambut. Saudara-saudara, dengan pemahaman yang demikian, saya ingin katakan pada saudara, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun persoalan hidup kita yang kita hadapi, kita akan bisa tetap sabar. Karena kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Ya, saya ulangi, seberat apapun masalah hidup kita,
Sebesar apapun persoalan hidup kita akan bisa tetap sabar. Karena kita tahu, karena kita yakin Tuhan mengendalikan semuanya. Amin. Tuhan mengatur semuanya. Nah, saudaraku, sabar di sini berarti kita mampu menghadapi semua yang terjadi tanpa mengeluh dan tanpa menuntut. Ya. Kita mampu menghadapi semua yang terjadi tanpa mengeluh dan tanpa menuntut. Ini penting, saudaraku. Karena ketika kita mengeluh berarti kita nggak sabar. Apalagi menuntut. Itu berarti sangat tidak sabar. Ya. Kita yakin Tuhan atur semua sehingga kita nggak khawatir lagi. Alkitab mengatakan tadi, sebab itu janganlah takut akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan mengendalikan semuanya. Ini yang membuat kita sabar dan tetap sabar sampai hari ini dan akan terus tetap sabar. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita akan bisa tetap sabar di masa sukar. Karena kita tetap percaya ada penyelesaian terbaik dari Tuhan. Kita percaya dan tetap percaya dari Tuhan ada penyelesaian yang terbaik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masing-masing kita punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Sebagai orang Kristen, saya sangat yakin kita punya pengalaman pribadi yang panjang hidup bersama Tuhan. Jika kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lewati, kita lihat ke belakang apa yang sudah terjadi dalam hidup kita di waktu-waktu lampau, saudara. Selalu ada cara Tuhan. Ini saudaraku, coba perhatikan. Ini, hidup saudara lihat lagi ke belakang. Kita akan menemukan ini, saudaraku. Selalu ada cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Selalu ada cara Tuhan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Cara Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Cara Tuhan itu mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tapi ketika Tuhan melakukannya itu untuk saya dan saudara, ternyata itulah yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Iya. Tuhan punya banyak cara. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Dia lakukan untuk kita sebagai penyelesaian yang terbaik. Selalu ada jalan keluar, selalu ada cara untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, di tengah kondisi pandemi yang berat saat ini, yang bisa membuat kita kuat adalah kesabaran. Kesabaran menantikan Tuhan yang menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Ya. Kesabaran dalam menantikan dan yakin Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Nah, sabar yang bagaimana, saudara-saudara? Sabar karena mempunyai keyakinan apapun yang terjadi, ada Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Ya, apapun yang terjadi, ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyelesaikan untuk saya dan saudara. Daud mengatakan dalam Mazmur 138 ayat 8, Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudaraku, Daud mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini saudaraku, keyakinan ini saudaraku. Tuhan akan menyelesaikan. Sebab apa? Kita anak tebusannya. Dan mintalah kepada Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saya gak pernah sendirian. Tuhan ada bersama saya. Kita semua gak pernah sendirian. Tuhan ada bersama kita semua. Amin. Marilah kita yakin nih, Tuhan selalu bersama saya. Tuhan selalu bersama keluarga saya apapun yang terjadi. Dan ini membuat kita yakin
Tuhan punya penyelesaian yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Sabar di sini berarti, saudaraku, tidak mencari jalan penyelesaian sendiri. Nah, saudaraku, ketika kita mencari penyelesaian sendiri dengan cara kita memaksakan keinginan kita sendiri, itu berarti kita sudah menunjukkan orang yang tidak sabar. Ya. Jadi di sini berarti sabar tidak mencari penyelesaian sendiri dan tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan keinginan sendiri. Tetap yakin Tuhan punya cara, tetap yakin Tuhan punya jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya bagi kita. Belajar dari Daud, saudaraku. Marilah kita tetap yakin bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa sabar, bisa tetap sabar di masa sukar kalau kita tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Faktor penting agar tetap sabar di masa sukar adalah tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mengapa? Karena kekuatan kita sendiri terbatas. Iya, kekuatan kita sendiri tidak cukup, tidak memadai untuk bertahan, apalagi untuk memenangkan masalah-masalah hidup. Saudaraku, kalau kita lihat di sosmed, banyak anak-anak Tuhan menuliskan, apalagi baru sembuh dari terinfeksi virus, semua menulis, hanya oleh kemurahan Tuhan aku ada sampai hari ini. Jadi bukan dengan kekuatan sendiri, semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Ya, semua karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kekuatan kita sangat tidak memadai untuk menghadapi kondisi yang berat sekarang ini. Kita membaca dalam Mazmur 28 ayat 7. Ya, sebab tidak memadai, maka kita harus tahu siapa yang bisa memberi kita kekuatan. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, Daud berseru, Daud berdoa, dan Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tuhan memberi pertolongan. Kata-kata di sini memang aku tertolong. Iya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Aku tertolong. Saudaraku, ini kata-kata yang menarik, saudaraku, karena dia tulis dengan kata-kata aku tertolong. Artinya sesuatu yang kalau nggak ditolong, kalau nggak dibantu, maka sudah habis. Ya. Kalau nggak tertolong, kalau nggak ditolong, maka sudah hancur. Jadi saudaraku, saat kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita akan tertolong. Tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menjangkau kita. Karena mengetahui ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Karena mengetahui ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Karena kita yakin telah tersedia pertolongan dari Tuhan. Maka inilah saudara-saudara yang membuat kita semua bisa mengandalkan Tuhan di masa sukar ini. Tersedia pertolongan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tersedia pertolongan. Karena itu saudaraku, marilah kita tetap sabar di masa sukar. Sabar sampai datangnya pertolongan itu. Di sini sabar artinya
ketika pertolongan itu belum datang, kita bisa tetap bersyukur. Di sini artinya sabar, walaupun pertolongan itu belum sampai pada kita. Kita tahu pertolongan itu sudah tersedia. Dan itu membuat kita bisa gembira. Membuat kita bisa bergembira saat badai menerpa. Inilah yang membuat kita tetap kuat di tengah kondisi yang berat ini. Sehingga kita bisa tetap sabar di masa sukar. Sabar bahkan ketika kita nggak tahu kapan kita tertolong. Ya. Tertolong itu ketika seorang jatuh, tiba-tiba ada yang membantu, menyelamatkan, tertolong. Dan itu pasti. Kita pasti tertolong. Karena Tuhan sayang kita semua. Sebab itu saudaraku, marilah kita tetap bersyukur dan bergembira, sehingga kita bisa tetap sabar di masa sukar. Dan inilah yang membuat kita kuat di tengah kondisi yang berat ini. Tetap bersyukur dan bergembira saat badai menerpa, sehingga kita tetap kuat di tengah musim yang berat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Keajaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Katakan, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Amin, 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 amin. Kuasamu sungguh tak Terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, Yes, amen. kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya pergumulan. Sepertinya Tuhan begitu jauh. Itu yang kita rasakan beberapa kali, mungkin beberapa waktu mungkin. Tuhan begitu jauh. Kita gak bisa lihat Dia. Kita gak pernah lihat tangannya terulur untuk saya, untuk saudara. Tetapi saudaraku, yakinlah
Tuhan gak pernah terlambat. Ketika saudara mengalami masalah sepertinya gak tahu kapan berakhir. Beberapa kita mungkin pernah bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Yang sakit mungkin berseru, Tuhan berapa lama lagi? Hari ini saya ingin katakan, Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Haleluya. Dia ada dekatmu. Amin. Terima kasih. Dia ada di ranjang ketika engkau, di samping ranjang ketika engkau ada di rumah sakit. Ya Yesus. Dia ada di sampingmu ketika engkau sendirian. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersabarlah. Tetap sabar di saat sukar. Haleluya. Sebab Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah terlambat. Haleluya Yesus. Mari kita berdiri sama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau gak pernah terlambat. Katakan dengan yakin, Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu Dan tak pernah Dia ingkar janji. Katakan, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kita angkat tangan kita. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, hapuskan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaan
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Oh, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Yes. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. sebab bagi-Mu, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. oh katakan sekali lagi. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Di masa-masa yang sulit, di masa yang berat ini, kami perlu Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami perlu pendampingan dari Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kami akan jatuh. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Kami hanya bisa kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Juga kami bisa sabar karena roh Tuhan ada dalam kami dan memberi kami kesabaran. Tolong setiap kami semua, tolong setiap anak-anak-Mu, berikan kesabaran ya Tuhan. Berikan kesabaran, tidak cari jalan sendiri, tidak mengeluh dan menuntut, tetapi kami tunjukkan kesabaran kami dengan terus bersyukur, dengan terus berterima kasih pada Tuhan. Karena sampai hari ini jika kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami untuk terus melangkah bersama Tuhan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua anak-anak-Mu yang ibadah di rumah, juga semua yang melayani di gereja pada pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong baik kehidupan pribadi, pekerjaan, keluarga maupun masa depannya. Tuhan yang menolong semuanya. Berkati seluruh jemaat dan kami semua hari ini, biar kami melewati hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memberi kami kekuatan dan kesabaran. Terima kasih. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, biar Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Pimpin hari ini dengan penuh sukacita kami bersama keluarga, dan Roh Kudus selalu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama yang sangat mengasihi kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekian kebaktian. Selamat menikmati hari ini bersama Tuhan, bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.